Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa yang saya hormati, bertemu kembali dengan saya Akadun dalam sesi perkuliahan teori dan isu pembangunan. Pada sesi yang kedua ini melanjutkan sesi pertama yaitu tentang konsep pembangunan. Kalau pada sesi pertama kita sudah membahas tentang etimologi dari kata pembangunan, lalu kita bicara tentang konsep pembangunan sebagai suatu sistem dan konsep pembangunan ekonomi baik dari sudut perspektif kemajuan, perspektif pertumbuhan maupun perspektif perubahan. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan bicarakan tentang konsep pembangunan ya, dari pembangunan sosial ekonomi. Nah, ini sebenarnya sudah ada perpaduan antara pembangunan sosial dan ekonomi. Kalau pada dekade-dekade sebelumnya pembangunan itu diartikan pembangunan ekonomi yang lebih dikhususkan lagi ke dalam pembangunan itu berarti pertumbuhan ekonomi gitu ya, maka sekarang sudah bergeser ke arah pembangunan sosial walaupun masih ada diembel-embeli oleh ekonomi, jadi pembangunan sosial ekonomi. Menurut pembangunan sosial ekonomi, pembangunan itu harus mencerminkan perubahan total suatu masyarakat atau penyesuaian sistem sosial secara keseluruhan tanpa mengabaikan keragaman kebutuhan dasar dan keinginan individual maupun kelompok-kelompok sosial yang ada di dalamnya untuk bergerak maju menuju suatu kondisi kehidupan yang lebih baik, baik secara material maupun spiritual. Nah, di sini sudah ada bukan hanya persoalan ekonomi, walaupun persoalan ekonomi masih ada, yaitu persoalan kebutuhan dasar, tapi yang diutamakan itu adalah bagaimana perubahan total suatu masyarakat, suatu sistem sosial yang berubah gitu ya, ke arah yang lebih baik, ke arah yang lebih maju ya, dari segi misalnya dari segi kualitas kehidupan. Nah, itu dari ekonomi. Demikian juga sebenarnya kalau menurut Brian and White itu pembangunan itu akhirnya mencakup dua aspek, yaitu aspek menjadi dan aspek mengerjakan. Pembangunan dari sosial ekonomi ini menurut Brian and White itu bahwa dari aspek sosial itu menjadi apa, pembangunan menjadi jauh lebih baik, menjadi manusia yang lebih berkualitas, menjadi manusia yang sadar hukum, menjadi manusia yang profesional gitu ya. Nah, itu persoalan-persoalan pembangunan juga, itu bukan hanya persoalan-persoalan ekonomi. Nah, pembangunan juga bisa dikatakan sebagai mengerjakan, berarti mengerjakan yang biasa dikatakan membangun itu sendiri, yaitu mengerjakan pembangunan tol, mengerjakan pembangunan pelabuhan, ibu kota baru. Nah, itu membangun itu ya, mengerjakan sesuatu seperti tadi tol, ibu kota baru, pelabuhan, bandara, gitu, jalan. Nah, itu biasanya mengerjakan. Nah, dari dua gabungan itu, oleh karena itu Brian and White ini mengatakan bahwa sebenarnya pembangunan itu pada dasarnya meningkatkan kemampuan orang untuk mempengaruhi masa depannya. Jadi yang namanya pembangunan, bagaimana caranya agar orang-orang yang dibangun itu gitu ya, jadi sasaran pembangunan itu memiliki kemampuan yang mempengaruhi masa depan. Misalnya kalau dikasihkan irigasi, maka para petani itu bisa merubah masa depannya jauh lebih baik. Demikian kalau dikasih jalan, maka orang-orang yang menggunakan jalan itu masa depannya jauh lebih baik. Diberikan pendidikan, kesehatan, itu masa depannya lebih jauh lebih baik. Nah, itu sebenarnya konsep pembangunan secara sosial ekonomi. Nah, lalu akhirnya di samping pembangunan sosial ekonomi, akhirnya muncul juga konsep
pembangunan sosial. Nah, konsep pembangunan sosial itu menurut saya ada dua pemahaman, ya, dua pemahaman. Pemahaman pertama, perspektif pertama yaitu pembangunan sosial itu berarti pembangunan di bidang sosial. Ya, di bidang sosial itu ya pembangunan bidang pendidikan, pembangunan bidang kesehatan, pembangunan bidang perumahan, pembangunan bidang ketenagakerjaan, pembangunan bidang pengentasan kemiskinan, peranan wanita, kesejahteraan sosial dan perlindungan anak. Jadi kalau kita bicara pembangunan sosial berarti pembangunan di bidang-bidang sosial. Nah, ini pada umumnya pengertian pembangunan sosial itu di Indonesia yang dipakai teknologi dalam perencanaan pembangunan di Indonesia, ya model pertama inilah sebenarnya yang namanya konsep pembangunan sosial. Konsep yang kedua sebenarnya yang namanya pembangunan sosial adalah merupakan pembangunan nilai norma kelembagaan dan sumber daya. Jadi bukan hanya persoalan sumber daya saja gitu yang dibangun gitu ya, persoalan sumber daya fisik non fisik gitu ya, tapi juga persoalan penanaman nilai, pengembangan kapasitas kelembagaan, kapasitas organisasi, itu juga termasuk pembangunan. Nah, itulah pembangunan sosial. Jadi ada 3 kategori itu pembangunan sosial itu. Ada pembangunan nilai, norma gitu ya, budaya gitu, ada pembangunan kapasitas organisasi atau kelembagaan, dan ada pembangunan sumber daya. Jadi 3 itu yang namanya pembangunan sosial itu. Nah, terutama bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan kualitas hidup manusia dengan prinsip keadilan sosial. Itulah pembangunan sosial dalam perspektif yang kedua. Saya kira kita harus mulai bergerak terminologi pembangunan sosial itu yang kedua tadi, bukan model yang pertama, hanya pembangunan di bidang sosial. Nah, pembangunan bidang sosial ini sebenarnya akhirnya bergerak ke arah konsep-konsep pembangunan yang lain. Ya, dari sosial ini ada konsep pembangunan partisipatoris atau pembangunan partisipatoris, ada juga konsep pembangunan berkelanjutan ya. Jadi konsep berkelanjutan. Jadi kalau sudah konsep pembangunan berkelanjutan itu sebenarnya yang dibangun itu biasanya triple P ya, triple P ya. Yang pertama itu berkaitan dengan profit. Nah, ini persoalan pembangunan ekonomi. P yang kedua itu berkaitan dengan people, berarti pembangunan bidang sosial. Dan yang ketiga, P yang ketiga adalah planet. Nah, planet ini ya berarti berkaitan dengan environment. Jadi kalau mau pembangunan itu berkelanjutan harus meliputi ketiga bidang ini secara secara sinergis ya, harmoni antara ketiga bidang sosial, ekonomi dan lingkungan. Nah, itu jadi people, profit, and planet. Nah, itu kalau itu pembangunan berkelanjutan. Nah, ini kita nanti tentang pembangunan berkelanjutan ini kita bahas pada sesi yang lain. Yang selanjutnya ini konsepnya lagi yang sering dipakai dalam pembangunan itu adalah konsep yang namanya pembangunan sektor. Nah, pembangunan sektor, apa sih pembangunan sektor itu ya? Pembangunan di kegiatan teknis tertentu. Misalnya di sektor kesehatan. Jadi pembangunan sektor di pembangunan di sektor kesehatan, di kegiatan-kegiatan bidang kesehatan. Pembangunan pendidikan, pembangunan di bidang kegiatan bidang pendidikan. Pekerjaan umum, pembangunan di pekerjaan ketenagakerjaan, pertanian, peternakan, perikanan, kelautan, perkebunan, permukiman, transmigrasi. Nah, itulah sektor-sektor yang mau dibangun. Nah, ini biasanya kan pendekatan pembangunan di kita itu arahnya ke sana. Jadi mengarah kepada pendekatan sektoral seperti itu. Nah, dalam kaitannya dengan pendekatan sektoral, maka sebenarnya sektor-sektor itu yang biasa itu kalau di daerah itu merujuknya kepada
PDRB, Produk Domestik Bruto Regional. Apa saja dalam PDRB itu sektoral itu? Biasanya sekarang itu bertambah, dulu 9, sekarang sudah 15 ya. Sektor-sektor. Jadi ada di PDRB itu sektornya itu adalah ada sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, ada sektor pertambangan dan penggalian, ada sektor industri pengolahan, ada sektor pengadaan listrik dan gas, ada sektor pengadaan air, pengelolaan sampah dan limbah serta daur ulang, dan yang sektor yang keenam itu ada di PDRB itu adalah sektor konstruksi. Yang ketujuh itu ada perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor. Lalu ada transportasi dan pergudangan. Selanjutnya ada penyediaan akomodasi, makanan dan minuman, informasi dan komunikasi, jasa keuangan dan asuransi. Yang ke-12 itu adalah real estate, ada jasa perusahaan, dan ke-14 itu ada administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib, serta yang ke-15 itu di PRDB yang sekarang itu ada yang namanya jasa pendidikan. Nah, itu pembangunan sektoral. Nah, seharusnya pendamping dari pembangunan sektoral itu ada namanya pembangunan daerah. Nah, apa sih pembangunan daerah itu? Nah, pembangunan daerah itu adalah suatu proses di mana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumber-sumber daya yang ada serta membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru, selain juga merangsang perkembangan ekonomi dalam suatu wilayah tersebut. Jadi itu konsep pembangunan daerah. Atau ada yang mengartikannya pembangunan daerah itu adalah suatu usaha yang sistematik dari berbagai pelaku, baik umum, pemerintah, swasta maupun kelompok-kelompok masyarakat lainnya, pada tingkatan yang berbeda untuk menghadapi saling ketergantungan dan keterkaitan aspek fisik, sosial, ekonomi, aspek lingkungan lainnya, sehingga peluang baru untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah dapat ditangkap secara berkelanjutan. Nah, ini jadi pada dasarnya pelakunya itu bukan hanya pemerintah saja yang namanya pembangunan daerah itu ya, yaitu pelakunya itu bisa swasta, bisa komunitas, atau bisa kelompok masyarakat gitu ya, atau kelompok-kelompok lain ya, untuk melakukan perubahan-perubahan serta kelanjutan. Kalau hanya pemerintah saja yang melakukan pembangunan daerah, maka sebenarnya tidak akan berkelanjutan. Begitu proyek habis ya sudah selesai gitu. Makanya harus ada pelaku-pelaku lain gitu. Nah, konsep pembangunan lagi ada muncul setelah sektor daerah, maka ada yang namanya konsep pembangunan nasional. Nah, ini pembangunan nasional ini merupakan sinergi antara pembangunan sektoral dan pembangunan daerah harusnya itu. Jadi gabungan atau sinergi antara pembangunan sektoral dan pembangunan daerah, itulah yang dimaksud dengan pembangunan nasional. Walaupun secara definitif juga banyak para pakar yang mengartikan pembangunan nasional. Pembangunan nasional itu sebagai upaya terkoordinasi untuk menciptakan alternatif yang lebih banyak secara sah kepada setiap warga negara untuk memenuhi dan mencapai aspirasinya yang paling manusiawi. Jadi yang namanya pembangunan nasional itu adalah upaya secara sadar, terintegrasi, terkoordinasi, tersinkronisasi gitu ya, supaya menyediakan pilihan-pilihan kepada masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhannya. Jangan sampai masyarakat itu tidak ada pilihan. Misalnya kebutuhan tentang beras, nggak ada pilihan. Berasnya banyak yang hanya ada yang jelek, nggak ada yang sedang, nggak ada yang bagus. Ya, harganya rata-rata gitu. Nah itu bukan merupakan pembangunan. Yang namanya pembangunan itu harus ada alternatif gitu ya. Masyarakat itu silakan memilih apa yang diminatnya. Jadi kalau orang yang kaya mau berasnya bagus silakan. Kalau yang orang miskin berasnya bagus juga silakan gitu ya. Tapi diberikan pilihan silakan ya. Ada aturan, jangan sampai satu. Demikian juga kalau misalkan untuk jasa angkutan. Nah, pembangunan itu harusnya menyediakan berbagai macam alternatif yang orang memudahkan untuk berpergian. Orang memudahkan untuk melakukan mobilitas, baik manusia gitu maupun barangnya. Nah, itu berarti banyak alternatif itu. Jangan satu saja.
ya, satu nunggu lama lagi. Nah itu berarti tidak ada pembangunan. Yang pembangunan itu harus bisa menciptakan alternatif bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Nah, pembangunan juga diartikan sebagai salah satu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan-perubahan berencana dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara, dan pemerintah menuju meredas dalam rangka pembinaan bangsa. Jadi ini pembangunan itu bukan perkembangan alami, tapi juga memang ini perubahan yang diskenario, direkayasa, ya, direncanakan gitu ya, mencapai yang apa yang kita hendaki. Nah, pembangunan nasional juga diartikan sebagai suatu proses perubahan ke arah yang baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana. Jadi titik tekan itu terencana, dia sistematis gitu. Pembangunan itu harus ada direncanakan yang baik. Demikian juga yang namanya pembangunan nasional itu bisa diartikan sebagai transformasi ekonomi, sosial, dan budaya secara sengaja melalui kebijakan dan strategi menuju arah yang diinginkan. Jadi ada rangkaian rencana, ada yang disengaja gitu, di skenario gitu ya. Ada mau apa yang mau dicapai gitu ya, lalu ada bagaimana mencapainya. Itulah sebenarnya pembangunan nasional. Lantas ada pertanyaan, apa perbedaan antara pembangunan nasional dengan pembangunan daerah? Nah, itu pertanyaannya, karena pada praktisnya praktek pelaksanaan yang sekarang itu tidak ada perbedaan antara pembangunan nasional dengan pembangunan daerah. Sebenarnya yang namanya pembangunan nasional itu lebih mengedepankan pendekatan sektoral. Walaupun sekarang itu berupaya dikoordinasikan melalui undang-undang cipta kerja gitu ya, tapi pada dasarnya pasti sangat sulit itu mengkoordinasikan itu, karena sifatnya memang yang pembangunan nasional itu sifatnya sektoral. Pendidikan ya, sektor pendidikan dari hulu ke hilir gitu ya, membuat kebijakannya, melaksanakan pelayanannya, menegakkannya gitu ya, itu semuanya oleh pemerintah pusat gitu ya. Nah itu misalnya di bidang pendidikan tinggi gitu ya, itu semuanya diarahkan ke sana. Jadi sektoral aja. Demikian juga di bidang kesehatan, demikian juga di bidang infrastruktur atau pekerjaan umum gitu ya. Itu semuanya sifatnya sektoral, tidak ada kaitannya dengan yang lain gitu. Ya, tidak ada kaitannya dengan yang lain. Pekerjaannya sendiri dan prakteknya memang sendiri-sendiri gitu ya. Kadang-kadang tidak menyinggung, walaupun upaya untuk KIS itu diadakan, ya itu, tapi sangat sulit sekali gitu memangnya. Nah, sedangkan pembangunan daerah itu seharusnya lebih mengedepankan pendekatan kewilayahan. Sekali lagi, kalau pembangunan nasional itu menggunakan pendekatan sektoral gitu, tapi kalau yang namanya pembangunan daerah seharusnya, mengapa saya katakan sebenarnya, karena prakteknya tadi ternyata dalam praktek pembangunan daerah itu ya sifatnya sektoral juga. Ya, sifatnya sektoral juga. Jadi kalau pendidikan ya sudah ngurusi pendidikan, kalau kesehatan ngurusi kesehatan gitu ya, tidak berkaitan dengan manusianya. Sehingga satu orang manusia itu bisa di-kapling oleh dinas itu. Oh, di bidang pendidikan harusnya seperti apa manusianya, di bidang kesehatan seperti apa, di bidang umum seperti apa gitu ya. Bidang pertanian seperti apa, harusnya menjadi suatu kesatuan gitu ya kalau wilayah itu. Tapi praktiknya tetap sektoral gitu. Nah, pendekatan kewilayahan bukan pembangunan sektor di regional tertentu ya. Nah, sekarang itu memang ada yang mengartikan yang namanya pembangunan kewilayahan itu adalah pembangunan sektoral di wilayah tertentu. Jadi pembangunan pertanian di daerah Cirebon gitu, Kabupaten Cirebon. Nah, itu biasanya kewilayahan itu. Padahal sebenarnya tidak seperti itu ya, tapi nampaknya gitu pendekatan wilayah selama ini dimaknai seperti itu, sehingga tidak heran manakala sinergitas dan konsoliditas belum tercapai dengan baik. Setiap sektor masih berjalan sendiri-sendiri, itu yang terjadi. Jadi semuanya jalan sendiri, tidak apa yang mau digarap itu, padahal yang mau dijadikan bidang garapannya kan sama rakyat Kabupaten Cirebon, rakyat Kabupaten Sumedang, rakyat Kabupaten Majalengka gitu, rakyat Kabupaten Bandung, padahal sasarannya sama, tapi setiap orang itu dipilah-pilah sepertinya gitu ya. Nah, ini yang perlu dirubah gitu di dalam kegiatan pembangunan di Indonesia. Lantas apa sih pendekatan kewilayahan itu?
pendekatan kuliah itu selayaknya pendekatan kuliah dimaknai sebagai pembangunan berdasarkan kebutuhan daerah tertentu. Apa yang jadi kebutuhan daerah tertentunya itu? Terutama kebutuhan yang daerah tertentu, terutama kebutuhan dari bagi penduduknya apa. Jadi diawali itu dulu, apa sih kebutuhannya gitu ya. Nah, untuk menentukan kebutuhan itu biasanya ada langkah-langkah. Yang pertama yaitu menentukan prioritas program pembangunan. Nah, kira-kira apa yang menjadi prioritas pembangunan suatu daerah? Nah, prioritas program pembangunan suatu daerah itu bisa dihasilkan dari kita melakukan inventarisasi, identifikasi dan analisis terhadap 3 hal, yaitu terhadap mata pencarian sebagian besar penduduk. Yang pertama, sekali lagi, mata pencarian sebagian besar penduduk. Yang kedua, berkaitan dengan peruntukan atau pemanfaatan lahan sebagian besar itu untuk apa? Mungkin di ranking nomor 1 pertanian, nomor 2 peternakan, nomor 3 perdagangan, nomor 4 perindustrian. Itu harus di ranking. Jadi kita nanti akan menentukan prioritas. Kalau mata pencarian ada yang pertanian, jadi petani, aja jadi pedagang, aja jadi buruh gitu ya. Nah, itu di ranking coba itu untuk menentukan prioritas pembangunan. Yang terakhir itu ya sumbangan setiap sektor terhadap PDRB tadi. Jadi yang 15 tadi gitu ya, kalau ada sektor 15 gitu ya, kira-kira yang memberikan sumbangan terbanyak berapa? Baru dihitung. Nah, tapi yang 2 tadi harusnya menjadi kriteria utama untuk menentukan prioritas pembangunan di suatu daerah gitu ya. Jadi kalau misalkan ternyata mata pencarian penduduk Kabupaten Sumedang itu misalnya ya Kabupaten Sumedang itu kebanyakan adalah petani. Lalu yang kedua ternyata lahan di Kabupaten lahan yang Kabupaten Sumedang itu banyak dimanfaatkan untuk pertanian. Dengan 2 itu saja sudah mengatakan bahwa prioritas pembangunan Kabupaten Sumedang itu adalah sektor pertanian. Nah, inilah harusnya pertama kali itu bahwa prioritas pertama itu sektor pertanian. Gitu ya. Lalu di ranking selanjutnya sampai mungkin 4 gitu ya. Nah, setelah ada ditentukan prioritas program pembangunannya, maka selanjutnya itu mengembangkan strategi dan program untuk melaksanakan prioritas program pembangunan. Kira-kira apa strategi dan programnya itu seperti apa gitu ya untuk melaksanakan program prioritas pembangunan itu. Lalu menentukan leading sektor, menentukan siapa lembaga atau dinas mana yang akan menjadi leading sektor bagi prioritas pembangunan itu. Nah, itu untuk melaksanakan prioritas program pembangunan itu. Jadi siapa yang akan melaksanakan itu? Dan yang ketiga baru menentukan kontribusi sektor-sektor dalam pelaksanaan prioritas program pembangunan itu. Jadi ada 4 langkah semacam itu untuk melakukan pendekatan kewilayahan. Nah, saya berikan contoh saja ini ya. Misalnya ini saya contohkan Kabupaten Sumedang saja. Nah, Kabupaten Sumedang dilihat dari mata pencarian, pemanfaatan lahan, dan kontribusi sektor kepada PDRB itu ternyata ya pembangunan pertanian yang menjadi prioritas program pembangunan di Kabupaten Sumedang. Ya, kenapa ini perlu ini? Karena tadi banyak orang yang tergantung mata pencariannya itu kepada pertanian, maka kalau kita prioritas pembangunan ke sana, maka banyak yang akan mendapatkan manfaat dari prioritas pembangunan tersebut gitu. Nah, jelas ini siapa yang akan menjadi leading sector itu tentu saja Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan makanya itu ya. Nah, baru setelah itu kita mencari bagaimana setiap dinas itu berkontribusi bagi pembangunan pertanian di Kabupaten Sumedang. Misalnya Dinas Pendidikan. Bagaimana program-programnya itu? Ya, tentu saja program-programnya itu harusnya sasarannya itu bagaimana mencetak SDM yang produksi, yang terampil, yang ahli dalam memproduksi atau melakukan pertanian dan memasarkan hasil pertaniannya, hasil produksi pertanian itu bagaimana seharusnya mencetak itu menjadi petani yang handal, menjadi petani yang profesional, yang pandai memasarkan. Nah, itu harusnya sih pendidikannya ke arah sana gitu.
sehingga nanti lahan yang dipakai pun bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Demikian juga kalau dinas kesehatan, maka membidik sasaran itu bagaimana supaya calon petani dan petani itu sehat, supaya sehat ya, secara pribadi maupun lingkungannya jadi lingkungan sehat di pertanian itu. Gimana caranya kan gitu ya. Jadi jangan yang lain-lain gitu, harusnya fokus kepada pertanian gitu ya. Lalu yang ketiga misalkan pekerjaan umum tata ruang ya, bagaimana sasarannya, bagaimana menyediakan infrastruktur bagi usaha-usaha pertanian, apakah itu irigasi, bendungan gitu ya, bagaimana sumber daya air bisa mengalir kalau kekeringan tidak kekeringan gitu ya, tapi terus ada pasokan air gitu. Apalagi sekarang ini memang ada perubahan iklim, tentunya harus ada intervensi manajemen, intervensi kebijakan yang harus bisa berubah, tidak rutin saja gitu ya. Nah itu sebenarnya kesana arahnya ya, arahnya ke sana, itu yang namanya pembangunan dengan menggunakan pendekatan kewilayahan. Jadi jangan kembali lagi kepada pembangunan sifatnya sektoral gitu ya. Kalau sektoral apa bedanya sebenarnya? Bedanya dengan pembangunan nasional gitu ya. Padahal sih harusnya berubah dengan baik. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan ya, pada pertemuan kali ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.